Kobaran api dan asap mengepul menyusul serangan Rusia di Kharkiv, Ukraina Jumat 25 Maret 2022. Gudang yang digunakan untuk menyimpan senjata kiriman dari Amerika Serikat dan Eropa milik Ukraina dihancurkan oleh Rusia. Serangan ke gudang persenjataan tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal jelajah kaliber. Tak hanya gudang senjata, Rusia juga menembak jatuh 3 pesawat tempur milik Ukraina. Ketiga pesawat tersebut adalah 2 MiG-29 dan 1 Su-25. Ketiganya ditembak jatuh di wilayah Kharkiv, klaim Rusia yang telah menghancurkan gudang senjata. Dan 3 pesawat tempur Ukraina ini dilaporkan oleh kantor berita Interfax. Mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, Rusia mengklaim menghancurkan depot persenjataan besar Ukraina tersebut dengan rudal jelajah kaliber sebagaimana dilansir Reuters Minggu 12 Juni. Dikutip Tribun Jogja.com dari Kompas.com, pada Sabtu gempuran Rusia menyebabkan kebakaran besar di sebuah pabrik kimia di kota Severodonetsk, Ukraina di mana pertempuran sengit masih berkecamuk. Gubernur Oblast Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa kebakaran terjadi pada Sabtu setelah kebocoran puluhan ton minyak di pabrik Azov. Ratusan warga sipil dilaporkan berlindung di pabrik tersebut. Kota Severodonetsk telah menjadi titik fokus supaya Rusia untuk maju di Ukraina Timur. Berebut Severodonetsk dan kota kembarnya Lysychansk akan membawa Rusia lebih dekat ke tujuannya karena akan memberi mereka kendali atas Luhansk. Dalam pernyataannya, Haidai mengaku sebagian besar Severodonetsk sekarang berada di tangan Rusia. Militer Rusia mengatakan bahwa semua daerah permukiman Severodonetsk sekarang berada di bawah kendalinya. Pabrik kimia Azot telah berada di bawah pengeboman berat selama berjam-jam. Kata Haidai sebagaimana dilansir BBC Minggu, dia tidak mengatakan apakah ada korban jiwa dan apakah kobaran api itu kemudian padam. Sejumlah rudal menghantam kota Kharkiv di bagian barat Ukraina. Akhir pekan ini serangan itu menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang di sana. Gubernur wilayah Ternopil, Volodymyr, terus mengatakan ada 4 rudal yang menghantam Kharkiv pada Sabtu 11 Juni pukul 21.46 waktu setempat. Kota itu berada 75 km di sebelah selatan ibu kota wilayah Ternopil. Semua rudal berasal dari Laut Hitam. Sebuah fasilitas militer dan sejumlah fasilitas sipil sebagian hancur, ungkap terus dalam pengarahannya kepada media Minggu 12 Juni. Tidak ada korban jiwa, tetapi ada 22 orang dirawat di rumah sakit karena terluka. Katanya, dia menuturkan di antara korban luka itu adalah ada seorang anak berusia 12 tahun. Selain menyebabkan korban sipil terluka, serangan kemarin juga membuat 4 gedung apartemen di kota itu menjadi rusak. Rusia mulai meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, DPR dan LPR, meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah 2 wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Barat dan para sekutunya menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow. Sanksi Barat dan operasi militer Rusia itu sendiri telah mengakibatkan gangguan dalam rantai pasokan dan menyebabkan lonjakan harga energi di seluruh dunia. Pasukan Ukraina kemungkinan harus mundur ke posisi yang lebih kuat di kota Severodonetsk yang saat ini terus digempur militer Rusia, ucap Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai pada Rabu 8 Juni 2022. Ia menegaskan pasukan Ukraina tidak akan begitu saja menyerahkan kota tersebut ke tangan Rusia. Menurut Gaidai, Rusia kemungkinan akan meningkatkan pengeboman serta operasi penyerangan mereka di Severodonetsk dalam beberapa hari ke depan. Pertempuran terus berlangsung dan semua prajurit Ukraina tidak akan menyerah, bahkan jika militer kami harus mundur ke posisi yang lebih kuat. Ucapnya dalam sebuah tayangan televisi dikutip dari channel News Asia Rabu 8 Juni 2022. Mundur bukan berarti menyerahkan kota. Tidak akan ada yang menyerahkan apapun, tapi besar kemungkinan pasukan Ukraina akan dipaksa mundur, sambung Gaidai. Baku tembak dan serangan artileri di Severodonetsk menjadi sorotan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Severodonetsk, salah satu kota di wilayah Donbas, kini menjadi fokus Rusia dalam upaya menguasai sepenuhnya Ukraina bagian timur. Selain di Severodonetsk, Gaidai memprediksi akan adanya peningkatan serangan oleh Rusia di Lysychansk dan Popasna. Tujuan utama Rusia dalam beberapa hari ke depan adalah merebut Severodonetsk dan memutus sepenuhnya jalan utama dari kota Bakhmut dan Lysychansk. Sebut Gaidai, perangan di sana akan begitu sengit dan mereka Rusia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini, pungkasnya. Lebih dari 1.000 serdadu Ukraina yang menyerah selama pertempuran di sekitar pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dipindahkan ke Rusia. Media pemerintah Rusia mengatakan para serdadu itu dibawa untuk penyelidikan. Kantor berita TASS mengutip sumber penegak hukum setempat melaporkan bahwa setidaknya ada 100 tawanan yang ditahan di Moskow dan mereka masuk tentara bayaran asing. Lebih dari 1.000 orang dari Azovstal telah dipindahkan ke Rusia. Petugas penegak hukum bekerja dengan mereka, kata sumber penegak hukum Rusia.
Penyelidik juga berencana mengirim sejumlah tawanan lain ke Rusia di masa depan menyusul serangkaian konfrontasi tatap muka. Lanjut dia yang dilansir AP Kamis 9 Juni. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sekitar 2.400 orang menyerah di Mariupol sebelum Rusia mengambil alih pabrik baja di sana. Pemerintah Ukraina ingin Rusia melakukan pertukaran tahanan dan menyerahkan semua orang yang meletakkan senjatanya, tetapi anggota parlemen Rusia ingin beberapa tawanan diadili. Badan Intelijen Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa Rusia sejauh ini telah menyerahkan jasad 210 tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran untuk Mariupol. Banyak dari mereka terlibat dalam pertempuran terakhir di pabrik baja Azovstal. Badan tersebut tidak merinci berapa banyak lagi jasad yang diyakini masih berada di puing-puing pabrik. Rusia sekarang menguasai kota pelabuhan Mariupol yang hancur. Pengembalian jasad sudah dimulai minggu lalu. Pemerintah Ukraina mengatakan pada Sabtu pekan lalu bahwa kedua belah pihak telah bertukar 320 jasad dengan masing-masing mendapatkan kembali 160 jasad tentara. Para serdadu Ukraina mempertahankan pabrik baja selama hampir 3 bulan sebelum menyerah pada Mei di bawah serangan tanpa henti Rusia dari darat, laut, udara. Pasukan Ukraina dipukul mundur oleh pasukan Rusia di Severodonetsk. Demikian disampaikan Gubernur setempat Luhansk Serhiy Gaidai sembari menyatakan pasukan Ukraina tidak akan menyerahkan kota tersebut secara sia-sia kepada Rusia. Menurut Gaidai, Rusia kemungkinan akan meningkatkan pengeboman serta operasi penyerangan mereka di Severodonetsk dalam beberapa hari ke depan. Pertempuran terus berlangsung dan semua prajurit Ukraina tidak akan menyerah bahwa jika militer kami harus mundur ke posisi yang lebih kuat, ucapnya. Mundur bukan berarti menyerahkan kota. Tidak akan ada yang menyerahkan apapun, tapi besar kemungkinan pasukan Ukraina akan dipaksa mundur, sambung Gaidai. Baku tembak dan serangan artileri di Severodonetsk menjadi sorotan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Severodonetsk, salah satu kota di wilayah Donbas, kini menjadi fokus Rusia. Dalam upaya menguasai sepenuhnya Ukraina bagian timur, selain di Severodonetsk, Gaidai memprediksi akan adanya peningkatan serangan oleh Rusia di Lysychansk dan Popasna. Tujuan utama Rusia dalam beberapa hari ke depan adalah merebut Severodonetsk dan memutus sepenuhnya jalan utama dari kota Bakhmut dan Lysychansk, sebut Gaidai. Peperangan di sana akan begitu sengit dan mereka Rusia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini, pungkasnya. Cuma butuh 8 detik pasukan Vladimir Putin menghancurkan kota kecil Novomikhailivka, Donetsk di Ukraina Timur. Prajurit Kremlin yang ingin menguasai Donbas secepatnya melepaskan bom vakum yang menimbulkan gelombang kejut mengerikan. Serangkaian ledakan menghantam Novomikhailivka, memusnahkan kehidupan saat tentara Moskow menggunakan senjata termobarik. Video drone yang diterbitkan oleh saluran telegram pro-Rusia menunjukkan kepulan asap menutupi wilayah yang dibom. Novomikhailivka terletak sekitar 40 km dari pusat kota Donetsk. Pasukan Rusia menduga kota kecil itu menjadi sarang pejuang Kiev. Gelombang kejut dapat terlihat sejelas beriak di udara dalam bukti baru bahwa Rusia telah menggunakan senjata vakum termobarik. Bom termobarik atau vakum kontroversial karena menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kehidupan dan properti daripada bom konvensional dengan ukuran yang sama. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang senjata termobarik digunakan dalam peperangan, penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah Konvensi Jenewa dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Senjata termobarik yang bisa menimbulkan bencana adalah salah satu senjata non-nuklear paling kuat yang pernah dikembangkan. Mereka awalnya dikembangkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua dan pertama kali digunakan oleh AS di Vietnam. Bom ini sebelumnya dikenal sebagai bahan peledak udara bakar sangat mematikan dengan kekuatan untuk meledakkan paru-paru pasukan musuh.